Selamat pagi, Bu Kori, selaku dosen pembimbing di SD Tarakanita Citra Raya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini ada dua anggota teman saya. Mungkin perkenalkan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edi Wiratama Putra. Di sini ada Celia Ajeng Pratwi dan teman saya yang terakhir yaitu Gregoria Ignatia Nabila. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil daripada wawancara kami pada dua guru kelas kami. Mungkin bisa dilanjutkan untuk presentasinya. Oke, next. Oke, jadi selanjutnya kelas yang kami observasi itu ada kelas 1, kelas 4, 5, dan kelas 2. Kelas 1 itu ada Ibu Nuni, di kelas 4 ada Bapak Andreas, kelas 5 Ibu Resa, dan kelas 2 Ibu Retno. Next. Lalu instrumen wawancara yang kami pakai ada kurikulum, karakteristik peserta didik, next. Pembelajaran, modul LPP, evaluasi atau penilaian, LKPD, media pembelajaran, dan selanjutnya adalah hasil wawancara dari guru yang kami wawancarai. Oke, yang pertama kami mewawancarai kelas 1. Kelas 1 itu wali kelasnya itu Ibu Nunik, berikut profil Bu Nunik. Nama Bu Nunik itu Ibu Kristina Nunik Puspitasari SDPD. Bu Nunik ini sudah 5 tahun menjalani profesi sebagai seorang guru. Lalu pesan dan kesan Ibu Nunik selama menjadi guru itu tentunya luar biasa. Ternyata setiap anak itu unik, tumbuh kembangnya tentunya pasti berbeda. Dan saya sebagai seorang guru harus bisa menetralkan perasaan anak-anak supaya mereka semua bisa mendapatkan yang terbaik dan sama. Kita nggak bisa memaksakan anak harus ini itu sesuai skenario yang dibuat karena kondisi di lapangan itu tentunya jauh berbeda. Lalu di kelas 1 SD Tarakanita Citra Raya ini menggunakan kurikulum Merdeka. Metode pembelajaran yang sering dipakai di kelas 1 itu terutama kelas 1B yang wali kelasnya Bu Nuni itu ceramah, penugasan, dan permainan. Permasalahan kurikulum yang sering terjadi di kelas 1, khususnya 1B itu sebelum semua anak itu lancar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tidak semua anak bisa memahami pertanyaan yang mau dikerjakan, jadi butuh didikte satu persatu soal yang akan dikerjakan. Lalu cara mengatasi permasalahan tersebut menurut Ibu Nuni itu ya, dengan mendikte satu persatu soal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya, dan dengan memberikan pelajaran tambahan ketika jam pulang selesai. Dalam kurikulum yang diterapkan oleh Ibu Nuni, tema yang dibutuhkan untuk pengembangan bahan ajar itu lebih ke mata pelajaran pendidikan Pancasila dan SPDP atau yang sering dikenal dengan seni rupa dan seni musik. Alasan diperlukannya bahan ajar dalam muatan tema tersebut itu karena bahasa untuk menjelaskan materi ke anak-anak itu tergolong sulit. Jadi anak-anak sulit untuk mengerti. Jumlah peserta didik di kelas 1B ini ada 28 peserta didik. Lalu cara menentukan hasil belajar siswa 1B ini dengan memberikan latihan soal setiap proses pembelajaran sebagai asesmen formatif. Kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai untuk diajarkan ke peserta didik, maka mereka itu akan diberikan PH, penilaian harian, sebagai asesmen sumatifnya. Lalu di kelas 1B itu rata-rata peserta didiknya lebih minat ke mata pelajaran matematika dan seni rupa. Permasalahan yang sering muncul itu lebih ke minat belajarnya khususnya di anak kelas 1B. Cara mengatasi permasalahan tersebut itu tentunya dengan memberikan catatan sedikit demi sedikit supaya anak tidak bosan. Tentunya permasalahan ini itu sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kalau mereka sudah malas mendengarkan, pasti materi yang disampaikan nggak akan pernah mereka terima. Oke, selanjutnya disampaikan oleh Edu. Oke, baik. Untuk kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kegiatan literasi dengan mengirimkan ke Google Classroom atau GC materi yang akan dipelajari untuk hari berikutnya.
Lalu untuk upaya yang dilakukan adalah tentunya dengan meminta anak untuk memperbanyak membaca dan menulis bisa dari mana saja. Lalu untuk di kelas 1B belum diterapkan untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS, namun seharusnya melalui jenis atau tipe soal yang diberikan kepada peserta didik, tapi di kelas 1 ini masih belum bisa menerapkan HOTS tersebut. Lalu untuk hambatannya itu lebih kepada kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Belum lancar semua, namun otomatis juga buat memahami soal juga belum bisa sepenuhnya tahu. Next. RPP yang digunakan di kelas 1B itu dibuat sendiri oleh Ibu Nunik selaku wali kelas 1B. Lalu RPP ini biasanya digunakan bisa lebih dari 1 kali pertemuan. Tergantung juga untuk kondisi real di kelas seperti apa. Lalu untuk keuntungannya sendiri, keuntungan menggunakan RPP itu supaya lebih terarah apa yang mau disampaikan, kita kerjakan selama di kelas itu seperti apa. Selanjutnya. Untuk kelas 1B sendiri, kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran disusun dengan cara disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dinilai. Untuk pedomannya sendiri, pedoman yang digunakan dalam menyusun rubrik penilaian berdasarkan dengan tujuan pembelajaran, apa yang mau dinilai disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Untuk cara pengelolaan hasil evaluasi pembelajaran, peserta didik khususnya untuk kelas 1B itu dengan cara dikoreksi sesuai skor yang diminta. Next. Kelas 1 menggunakan LKPD namun lebih dikenal dengan LKS, baik latihan maupun penilaian harian. Lalu untuk ketersediaan bahan LKPD untuk kelas 1B ini terdiri dari PowerPoint, lalu games, dan video. Menggunakan LKPD kepada peserta didik tentunya sangat membantu karena mereka bisa belajar dari mana saja dan tidak harus terpaku pada buku paket yang digunakan. Lalu selanjutnya, setiap anak juga punya materi dalam bentuk buku paket. Next. Lalu di sini ada permasalahan yang sering muncul dalam LKPD ini adalah tidak semua materi dimiliki oleh peserta didik, seperti buku, SBDP, dan pendidikan Pancasila. Lalu untuk upaya mengatasinya dengan membuat PowerPoint, lagi untuk memperluas materi yang akan diajarkan oleh guru kelas. Selanjutnya, lalu untuk ketersediaan media pembelajaran untuk kelas 1B masih sebatas PowerPoint yang dibuat dan melihat dari kondisi real di sekitar sekolah atau di rumah. Permasalahan yang sering terjadi ini terkadang tidak support dengan kabel proyektor atau WiFi yang ada di kelas. Jadi mengajarnya pun konvensional di papan tulis. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yaitu kesesuaian dengan kondisi peserta didik dan waktunya saat di dalam kelas. Lalu untuk harapan ke depannya, pengembangan media pembelajaran ini adalah pihak sekolah lebih memperbanyak media pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran. Next. Mungkin bisa dilanjut oleh Celia. Oke, selanjutnya kelas 5. Ini berikut profil Bu Resa. Nama dari guru kelas 5 ini Bu Patricia Resa, dan sudah bekerja menjalani profesi sebagai seorang guru itu 10 tahun. Dan pesan dan kesannya menurut Bu Resa ini menyenangkan, berinteraksi dengan peserta didik yang dinamis, serta menyaksikan perkembangan mereka dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum. Kelas 5 di SD Tarakanita Cilaraya ini menggunakan kurikulum 2013. Untuk metode pembelajarannya sendiri, yang sering dipakai di kelas 5 adalah ceramah, demonstrasi, penugasan, proyek, PBL, UJBL, dan sebagainya, atau bisa disebut bervariasi, karena menyesuaikan juga kebutuhan peserta didik agar pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif
serta melatih keterampilan memecahkan masalah, kreatif, dan student centered. Next. Lalu selanjutnya permasalahan kurikulum. Di dalam kurikulum yang telah diterapkan di kelas 5, terdapat hambatan atau permasalahan yang terjadi, yaitu terkadang tidak ada korelasi dalam mata pelajaran tematik. Terdapat cara dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu mengajar dengan terfokus pada satu mata pembelajaran terlebih dahulu. Muatan atau tema. Dalam kurikulum yang telah diterapkan di kelas 5, membutuhkan tema atau muatan pengembangan bahan ajar seperti IPA dan Bahasa Indonesia. Mengapa sangat diperlukannya bahan ajar dalam muatan atau tema? Sebab bahan ajar yang digunakan masih kurang mendalam. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Di dalam kelas 5, jumlah peserta didik dalam kelas berjumlahkan 30 peserta didik. Dan jumlah peserta didik biasanya setiap kenaikan kelas selalu stabil dan normal. Lalu cara guru melakukan penilaian hasil peserta didik dengan cara penilaian formatif, sumatif, dan juga tugas proyek. Dalam pembelajaran semua mencapai hasil yang diharapkan, karena ada beberapa yang tidak mencapai KKM, khususnya matematika. Next. Selanjutnya ada peminatan pembelajaran. Peminatan peserta didik yang lebih dominan itu seperti peserta lebih dominan ke pelajaran PJOK dan natif. Lalu permasalahan yang sering terjadi di kelas 5 ini adalah karena dari pandemi sehingga tidak memungkinkannya pembelajaran yang efektif, yaitu transisi dari offline dan online atau lost learning, serta hasil belajar. Next. Lalu solusinya dari adanya permasalahan hasil belajar yang tidak mencapai target, yaitu dengan memberikan pengayaan atau remedial yang dilakukan. Hal tersebut sangat-sangat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik di SD Tarakanita, khususnya untuk kelas 5. Lalu harapan dari guru kelas 5 untuk peserta didik adalah bahwa peserta didik perlu lebih menyadari tanggung jawab sebagai seorang siswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nabila. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan di kelas 5A dalam mengembangkan literasi kepada peserta didiknya itu adalah dengan memberikan literasi sebelum pembelajaran dalam Google Classroom atau kelas AKM. Terdapat upaya dalam meningkatkan literasi kepada peserta didik di dalam kelas, yaitu dengan memberikan literasi sebelum pembelajaran dalam Google Classroom serta kelas AKM. Kegiatan dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS di kelas 5A ya. 5A itu masih dalam proses. Lalu dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini biasanya di kelas 5A dengan menggunakan soal AKM. Terdapat juga hambatan yang didapatkan dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi di kelas 5A, seperti halnya waktu mengerjakan soal yang lebih lama. Lalu modul ajar atau RPP. Dalam pembuatan RPP, tidak hanya untuk satu pertemuan saja, namun bisa lebih tergantung pada materi yang diberikan, terutama yang membutuhkan pemahaman materi mendalam. Dalam kelas 5A, mengatakan dari guru kelas sendiri, membuat RPP sendiri, agar tujuannya lebih bisa terarah. Keuntungan dalam pembuatan RPP tentunya supaya lebih terarah. Lalu evaluasi pembelajaran. Untuk jenis evaluasi yang dilakukan di dalam kelas 5A itu berupa tes dan proyek. Terdapat pula kelebihan jenis evaluasi yang diberikan, yaitu mampu mengevaluasi secara kognitif dan keterampilan. Selanjutnya bisa sama Edo. Pembuatan evaluasi pembelajaran, yaitu pembuatan materi yang membutuhkan waktu. Namun di sini ada solusinya. Solusinya adalah dalam hambatan tersebut
yaitu dengan mengelola waktu dengan baik atau mengatur waktu dengan baik. Next. Oke, untuk kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran. Yang pertama, di sini ada pertanyaan untuk guru kelasnya, bagaimana cara Ibu menyusun kisi-kisi instrumen untuk evaluasi pembelajaran? Dan jawabannya adalah melihat silabus dan prota-prosem yang sudah disusun sebelumnya serta menerapkan keterampilan berpikir dalam soal. Lalu untuk respon peserta didiknya dalam penyampaian evaluasinya itu sangat baik. Ya. Selanjutnya yaitu pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Di sini ada pertanyaan yang diajukan untuk guru kelas 5A itu sendiri, yaitu bagaimana cara Ibu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik atau HOTS, yaitu dengan cara hasil evaluasi atau soal AKM. Untuk pedomannya sendiri dalam menyusun rubrik penilaian dengan menggunakan indikator yang telah dibuat. Next. Lalu untuk ketersediaan bahan ajar LKPD. Yang pertama, di sini pertanyaannya untuk guru kelas 5A, apakah Ibu menggunakan LKPD kepada peserta didik? Jawabannya adalah ya. Lalu yang nomor 2, ketersediaan apa saja yang sudah disiapkan dalam bahan ajar atau LKPD, yaitu soal. Lalu selanjutnya, apakah menurut Ibu bahan ajar LKPD yang digunakan sudah cukup membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah sesuai dengan tujuan kurikulum yang diterapkan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, intensitas penggunaan bahan ajar LKPD. Menurut Ibu, jika nanti Ibu menggunakan LKPD, apakah LKPD tersebut akan memiliki keefektifan bagi peserta didik? Jawabannya adalah tentu saja. Lalu selanjutnya, permasalahan apa yang sering muncul atau Ibu alami mengenai bahan ajar LKPD? Jawabannya adalah tidak semua materi dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Lalu selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya adalah dengan menayangkan pembelajaran dalam LCD di kelas. Lalu untuk harapan pengembangan bahan ajar LKPD. Untuk harapannya sendiri dalam pengembangan bahan ajar LKPD ini supaya lebih tersusun dan terorganisir dengan runtut, lalu tidak mengulang-ulang. Lalu untuk elemen yang diinginkan sebagai kelengkapan bahan ajar atau LKPD sendiri, yaitu penjelasan yang menarik dan disertai gambar kontekstual serta desain yang lebih menarik lagi. Selanjutnya, oke, di sini ada pertanyaan lagi. Apakah ketersediaan media pembelajaran yang sudah Ibu siapkan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Jawabannya adalah sering. Selanjutnya, ketersediaan apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk media pembelajaran? Jawabannya adalah PPT, video, dan juga alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran. Next. Oke. Permasalahan media pembelajaran. Nah, di sini juga dalam kelas 5A terdapat permasalahan yang sering muncul gitu, khususnya dalam media pembelajaran, yaitu waktu untuk mempersiapkan pembelajaran. Lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu keefektifan media yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Untuk harapannya sendiri, untuk kedepannya, yaitu lebih update atau terupdate dengan masa sekarang. Gitu. Jadi tidak tertinggal oleh zaman. Next. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Mungkin ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.